Sah, Bank Indonesia masih menahan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 3,5%. Dengan suku bunga Deposit Facility 2,75% dan suku bunga Lending Facility 4,25%. Dengan kebijakan tersebut, tercatat Bank Indonesia telah menahan suku bunga acuan selama 16 bulan beruntun dan menjadi suku bunga yang terendah sepanjang sejarah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan, keputusan ini sejalan dengan upaya pengendalian inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah, ditambah dengan adanya eksternal terkait dengan risiko stagflasi di berbagai negara. Peri menambahkan, dengan ditahannya suku bunga, maka momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap terjaga. Presiden Joko Widodo menceritakan bagaimana situasi dunia yang semakin gelap. Berbagai ketidakpastian yang terjadi seakan belum sepenuhnya berakhir. Jokowi menegaskan bahwa tantangan yang saat ini dihadapi semakin tidak mudah. Dunia dalam kondisi yang penuh ketidakpastian dan mengharuskan setiap negara waspada. Jokowi menyebut situasi ekonomi dan politik global masih bergejolak dan belum ada tanda-tanda pulih. Setelah diterjang pandemi COVID-19, muncul perang Rusia-Ukraina yang dampaknya merembet ke berbagai sektor. Jokowi menegaskan Indonesia dapat memaksimalkan potensi yang ada agar terhindar dari ancaman krisis, salah satunya dengan memaksimalkan belanja dalam negeri. Jokowi mengungkapkan anggaran negara untuk belanja barang modal dan jasa mencapai ratusan triliun. Jika dijumlah, totalnya termasuk belanja BUMN mencapai sekitar 1.481 triliun rupiah. Jokowi berulang kali mengingatkan tentang penyerapan belanja barang modal dan jasa dalam sejumlah momen. Jokowi juga menegaskan untuk mengantisipasi situasi global saat ini, pemerintah harus bekerja keras menciptakan nilai tambah ekonomi dengan melakukan hilirisasi industri. Pemerintah mulai mengebut pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Beberapa proyek sudah mulai dilelang dan dibangun. Kementerian PUPR menyatakan akan memulai pembangunan infrastruktur dasar IKN pada Agustus 2022 mendatang. Saat ini Indonesia sudah mendapatkan hibah dalam proses pipeline, yakni studi kelayakan dan basic design tol bawah laut atau Immerse Tunnel Teluk Balikpapan. Ada 3 proyek kuncian awal dari proyek pembangunan IKN. Proyek pertama yaitu Bendungan Sepaku Semoy di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Proyek berikutnya Pusat Persemaian Mentawir yang berlokasi Kutai Kartanegara, dan terakhir ada jalan akses dari tol ke ibu kota. Jokowi memastikan pembangunan tol ini akan terlaksana mulai bulan depan dengan panjang 33 km dan 30 km untuk akses jalan nasional. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret berisi prosedur sementara terkait kewajiban bayar utang luar negeri. Dekret dikeluarkan saat negara itu berada di ambang default alias gagal bayar utang. Saat ini Rusia memang berada di ambang default alias tak mampu membayar utang. Putin telah memerintahkan untuk memilih bank dalam jangka waktu 10 hari untuk penanganan pembayaran Eurobonds menggunakan skema baru. Utang luar negeri Rusia per kuartal 1 tahun ini mencapai 453,5 miliar dolar AS. Rekor ini turun dibandingkan kuartal sebelumnya, 480 miliar dolar AS pada Desember 2022. Rusia seharusnya melakukan pembayaran bunga 72,5 juta dan 27,98 juta dolar AS pada Mei. Dan Rusia memiliki masa tenggang 30 hari untuk pembayaran. Rusia mengatakan mereka memiliki dana untuk membayar utang, tetapi tidak dapat melakukan pembayaran bunga kepada pemegang obligasi karena sanksi. Rusia pun menuduh Barat mencoba mendorong negaranya ke default buatan. Dekret Putin turut menyatakan, kewajiban Eurobonds Rusia dianggap terpenuhi jika dieksekusi dalam rubel dan dalam jumlah yang sama dengan mata uang asing. Saat ini nilai obligasi tercatat 40 miliar dolar AS. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, mengakui adanya kemungkinan resesi yang menimpa Amerika Serikat seiring rencana kenaikan suku bunga acuan yang berkelanjutan untuk melawan lonjakan inflasi. Gubernur The Fed Jerome Powell di hadapan Kongres Amerika Serikat menyatakan bahwa resesi itu ada. Komitmen Powell menurunkan inflasi ke 2% mungkin saja menimbulkan risiko perlambatan ekonomi. Keputusan The Fed mengerek suku bunga 75 basis poin pekan lalu merupakan kenaikan ketiga sejak Maret 2022. Kenaikan suku bunga dilakukan untuk memerangi inflasi AS
Inflasi AS pada bulan Mei melesat 8,6% year-on-year dan menjadi yang tertinggi dalam 41 tahun terakhir. Berdasarkan Fed.plot yang dirilis setiap akhir kuartal, mayoritas anggota Komite Pembuat Kebijakan Moneter The Fed melihat suku bunga di akhir tahun berada di rentang 3,25 hingga 3,5%.